Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penegakan hukum, salam keadilan. Kembali lagi hari ini hari Jumat tanggal 21. Kita seperti biasa ingin memberikan edukasi hukum. Kami para praktisi hukum atau advokat yang ada di Tawakal Hukum. Hari ini seperti biasa saya ditemani oleh rekan saya, Bang Ajis. Sehat, Bang Ajis? Alhamdulillah sehat. Nah, sering terjadi permasalahan ini di masyarakat, tentunya permasalahan seperti ini familiar di masyarakat, yaitu terkait permasalahan perceraian. Nah, mungkin nanti akan Bang Ajis sampaikan terkait aspek-aspek hukum dari permasalahan perceraian ini, Bang Ajis. Nah, mungkin kita akan mulai dari unsur-unsur atau syarat yang dibolehkannya seseorang melakukan permohonan atau gugatan cerai. Sekarang. Oke, baik, terima kasih Mas Robi. Perkenalkan teman-teman semua, saya Yudhistira Tawakal dari kantor Tawakal Hukum yang beralamat di Jalan Ki Agus Salim, RT 02, RW 01, Tanah Tinggi Tangerang. Jadi ketika kita berbicara yang namanya perkawinan, itu tidak terlepas dari yang namanya suami ataupun istri. Tali perkawinan itu dianggap sah apabila didaftarkan melalui KUA. Jadi setiap perkawinan yang didaftarkan melalui KUA dan mendapatkan yang namanya buku nikah itu dianggap sah, yaitu dianggap sah dan memang tercatatkan oleh negara. Tapi di luar itu, apabila perkawinan itu tidak didaftarkan melalui KUA, itu perkawinan itu kita anggap mungkin orang awam itu menyebutnya pernikahan siri yang memang tidak terdaftar dalam lembar negara. Yang pastinya nanti ke depannya itu ketika adanya perkawinan tidak tercatat, itu akan berdampak buruk kepada generasi berikutnya ataupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut, gitu. Dalam hal ini dampak buruk itu mungkin dari aspek haknya yang tidak bisa didapatkan, ya Pak? Oh ya, jelas, karena memang ini perkawinan tidak tercatat, jadi hubungan keperdataan itu hanya melalui ibunya saja, karena dianggap itu anak yang lahir di luar perkawinan. Jadi anak yang lahir di luar perkawinan itu hubungan keperdataannya itu hanya kepada ibunya saja. Nah, bagaimana jika kalau misalnya seandainya si suaminya ini meninggalkan harta atau meninggalkan warisan, itu untuk anaknya itu tidak dapat. Karena kenapa? Hubungan keperdataannya hanya kepada ibunya saja. Maka itu salah satu dampaknya. Mas, banyak dampak lainnya akibat dari pernikahan di luar perkawinan yang memang kita sebut di dalam masyarakat itu pernikahan siri. Gitu. Makanya untuk perempuan ataupun untuk perempuan-perempuan di luar sana ataupun suami atau calon suami gitu loh, jangan sampai pernikahan itu hanya dilakukan pernikahan siri, karena memang aspek dampak hukumnya itu pasti bakal besar sekali nanti di kemudian hari, bukan untuk hari ini aja. Ya. Jadi begitu teman-teman, pentingnya pernikahan itu dicatatkan di KUA atau di lembar berkas negara, sehingga aspek-aspek hak hukum yang dalam hal ini baik dari pihak suami ataupun istri, begitu pun dengan keturunannya, dia akan menjadi terjamin keberlangsungannya ke depan. Nah, mungkin tadi belum terjawab Bang Ajis mengenai syarat-syarat seseorang boleh melakukan gugatan maupun permohonan talak, itu seperti apa Bang Ajis? Oh ya, baik. Semua itu sudah ada ya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, syarat dan gugatan itu semua sudah ada juga semuanya gitu loh. Jadi perceraian itu dapat dilakukan di dalam muka persidangan ataupun dalam persidangan gitu loh. Jadi ketika ada suami misalnya saya akan talak kamu, saya akan ceraikan kamu, selama belum ada putusan dari pengadilan, itu statusnya masih adalah suami ataupun istri gitu loh. Itu dalam Undang-Undang Nomor 17 dan 74. Kemudian ada alasan-alasan khususnya juga yang mengajukan gugatan di perceraian. Pertama, bisa KDRT, kedua penelantaran, ketiga memang tidak adanya rasa tanggung jawab, terus keempat misalnya udah tidak ada rasa kasih sayang di situ. Itu bisa dijadikan suatu alasan istri maupun suami mengajukan gugatan di pengadilan. Baik teman-teman, jadi begini Pak Ajis, perlu digarisbawahi mungkin sebagian banyak teman-teman
mereka masih belum bisa memahami apa yang dinamakan istilah dengan gugatan, apa yang dinamakan dengan istilah permohonan talak. Nah itu perbedaannya di mana Bang Ajis? Oke, kalau gugatan itu diajukan oleh istri, gitu kan namanya gugatan cerai, ya kan? Tapi kalau misalnya permohonan talak itu permohonan yang diajukan oleh pihak suami, itu aja. Oh gitu. Gitu. Jadi begitu teman-teman. Jadi intinya kesimpulannya permohonan talak itu adalah suatu permohonan yang ditujukan kepada pengadilan agama yang dilayangkan oleh suami. Nah, adapun terkait gugatan adalah suatu gugatan yaitu dari pihak istri yang dilayangkan kepada pengadilan agama yang dimohonkan oleh pihak istri. Gitu ya Bang Ajis. Ya. Terus kemudian syarat-syarat pengajuan perceraian ataupun permohonan talak ya. Nanti untuk teman-teman yang ingin mengajukan perceraian ataupun permohonan talak itu bisa melampirkan sebagai bukti pertama yaitu adalah KTP, kartu tanda penduduk, kemudian KK, kemudian kalau misalnya memang adanya anak ya kan itu bisa dilampirkan dengan surat keterangan akte kelahiran anak, dan yang terakhir adalah buku nikah. Gitu. Kalau misalnya seandainya buku nikah itu tidak ada, biasanya kan ada personal di lapangan, mungkin buku nikahnya hilang atau mungkin buku nikahnya itu dibawa sama suami, itu buku nikahnya itu bisa mencari ataupun bisa mendapatkannya itu di salinan KUA. Jadi teman-teman ataupun calon klien itu bisa mencari salinan buku nikahnya itu di KUA tempat di mana itu mengajukan pernikahan, gitu loh. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Barusan disampaikan mengenai syarat. Nah, cuman ada yang masih perlu diperdalam lagi Bang Ajis nih. Saya mewakili teman-teman di sana, mungkin mereka masih belum memahami kenapa sih harus dibedakan istilahnya mengenai permohonan dan gugatan. Memangnya akibat hukumnya apa yang membedakan itu Bang Ajis? Maksudnya Seperti halnya dari gugatan ataupun permohonan. Hak-haknya apa yang membedakan dari hak? Bisa jelaskan? Oh, oke, baik. Biasanya kalau untuk perempuan ya, artinya kalau perempuan gugatan perceraian, sebenarnya hak-hak itu semua didapatkan. Pertama, hak mut'ah, nafkah idah, nafkah mutan maupun nafkah terutang itu sebenarnya dapat, gitu loh. Yang membedakan kalau yang mengajukan gugatannya itu adalah seorang suami, itu kan artinya permohonan talak, gitu loh. Ada juga nafkah idah, nafkah mutan yang memang itu harus yang namanya ditepati ataupun dijalankan, gitu loh. Dan yang terakhir adalah kalau yang mengajukan permohonan adalah suami, itu ada yang namanya ikrar talak. Ikrar talak itu harus diselesaikan oleh pihak suami. Kalau misalnya seandainya dalam proses persidangan terus ikrar talaknya tidak dipenuhi oleh pihak suami, ya kan, artinya tali perkawinan ini belum selesai ataupun belum putus, pengadilan belum memutuskan itu, gitu loh. Dan dianggap masih statusnya itu sebagai suami dan istri. Jadi terhadap perkawinan yang dilakukan permohonan cerai talak, artinya bila suami tidak memberikan nafkah yang telah ditentukan dalam suatu putusan, baik itu idah, mut'ah maupun nafkah terutang, maka akibat hukumnya si suami dan istri itu, akibat hukumnya bila suami tidak memenuhi kewajibannya, pernikahannya itu akan tetap dianggap ada ya, tidak berarti bercerai, itu akibat hukumnya seperti itu. Mungkin dalam hal ini tentunya beda dengan gugatan ya Bang Ajis. Iya, betul. Kalau gugatan, hal itu apakah menjadi kewajiban juga Bang Ajis, akibat hukumnya sama atau tidak? Oh, sebenarnya kalau yang mengajukan gugatannya perempuan itu sama saja sih. Si perempuan itu harus dapat yang namanya nafkah idah, nafkah mutan. Akan tetapi terkadang ya kan dalam prosesnya nih, ketika seorang istri mengajukan gugatan perceraian ini kebanyakan suami ini nggak datang dalam proses persidangan nih. Itu yang terkadang repotnya di situ ya, gitu loh. Akhirnya mau minta kemana juga. Akhirnya ini gugatan ini dianggap gugatan first step, gugatan yang tidak dihadiri oleh tergugat, gitu loh. Sebenarnya bisa sah-sah aja kalau misalnya seorang istri mau mengajukan nafkah idah, nafkah mutan, asal ya kan dalam gugatannya ya, asal si tergugat itu datang dalam persidangan, gitu. Jadi begitu teman-teman,
kesimpulannya akibat hukumnya sama. Namun pada dasarnya bila pihak suami ini tidak menghadiri atas gugatan pihak istri, maka hak-hak tersebut dimungkinkan untuk tidak bisa didapatkan oleh supervisor. Mungkin secara singkat mengenai edukasi perceraian ini kita cukup sampai di sini, Bang Ajis. Mungkin nanti di pertemuan lain kita akan lebih perdalam lagi. Baik. Apa saja yang perlu kita sampaikan, ya kan? Teknis lebih lanjutnya, teman-teman bila ingin berkonsultasi silahkan menghubungi kontak person kami yang kami tuliskan di deskripsi. Tentunya kita sebagai praktisi hukum maupun kita sebagai advokat yang berada di Tawakal Law Firm, kita akan welcome terhadap konsultasi teman-teman yang membutuhkan pendampingan atau jasa hukum. Cukup sekian, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan, salam menegakkan hukum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.